Kita bicara soal doa mustajab nih, Masya Allah, di saat seperti ini pas banget nih. Kayaknya ini perlu dicatat nih semuanya, mudah-mudahan jamaah udah siapin catatannya sebelum kita lanjut ke doa mustajab berikutnya. Nah makanya berikutnya saya mau ke Ustadz Bani nih. Ustadz, apa nih Ustadz? Ustadz, apakah doa mustajab ini selanjutnya kalau misalnya kita bacakan itu memberikan kekuatan iman supaya kita itu tidak tergoda oleh nikmatnya dunia. Tapi saya pernah dengar juga katanya semakin kuat iman kita, godaannya juga semakin berat. Nah ini jadi yang benar takut gimana? beriman Takut ya? Juga nih. Makanya biar nggak salah mohon dijawab nih Ustadz, silakan. Masya Allah. Mohon izinnya Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Miqdad, juga guru-guru kami dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud sedang salat malam, lalu membaca surat An-Nisa sampai ayat ke-100. Subhanallah, sampai 100 ayat. Bahkan ada yang meriwayatkan ini dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Lalu setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, berdoalah, Allah akan berikan Allah akan berikan yang kau minta. Apa yang diminta oleh Ibnu Mas'ud? Diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang tidak akan pernah lepas dan kenikmatan yang tidak akan pernah hilang, serta menemani baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Masya Allah. Banyak kita yang minta sehat, minta kuat, minta rezeki, tapi lupa minta iman. Padahal kata Abdullah ibnu Mas'ud, iman itu dua tuh. Al-iman nisfan, ada dua bagian. Sebagiannya ada pada sabrun dan sebagiannya ada pada syukrun. Jadi kita bisa bersabar menghadapi cobaan dan ujian hidup karena iman. Dan kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan juga karena iman. Tapi Ustadz, katanya kalau iman semakin tinggi semakin berat ujiannya. Kalau begitu iman kita rendah-rendah aja deh. Padahal bukan begitu maksudnya. Jadi cobaan itu tidak ada yang berat. Tapi cobaan itu disesuaikan dengan level kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Tidak akan mungkin anak SD dikasih soal ujian untuk anak SLTP. Tidak akan mungkin anak SLTP dikasih dikasih ujian berupa soal untuk anak-anak kuliah di semester 8. Mustahil. Artinya ketika iman kita meningkat, ketika iman kita kuat, Allah uji kita bukan dengan ujian berat, tapi disesuaikan dengan kemampuan kita untuk bersabar menghadapinya. Nah, maka kalau ya Allah kok berat banget sih cobaan saya, berarti mudah-mudahan itu tandanya iman kita sudah levelnya naik di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ayo sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan doa ini dan mudah-mudahan Allah ijabah. Allah tanamkan keimanan yang kuat dalam hati kita, apapun besarnya cobaan dan ujian dalam hidup kita, Allah tambahkan iman sehingga kita kuat menghadapinya insya Allah. Dan nikmat yang Allah berikan tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang sampai ajal menjemput kita. Dan yang terpenting ketika ajal sudah datang menjemput, mudah-mudahan nanti Allah tempatkan kita satu komplek dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Satu kompleks sama Nabi. Satu kompleks sama Nabi. Saya satu kompleks saja sama Deddy Miswar, Mas Deddy Miswar. Aduh, bahagia banget. Apalagi Masya sama Allah. Nabi ya, Masya Allah. Luar biasa tadi doanya. Jadi lebih baik nyawa berpisah daripada tubuh, daripada iman yang berpisah daripada tubuh ya, Masya Allah. Nah ini luar biasa nih. Tema kita hari ini banyak sekali nih jamaah yang antusias nih Ustadz nih.
Makanya banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu Masya Indah. Allah, alhamdulillah. Ini Maka luar dari biasa nih. itu sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak banget nih, Banyak, bagus-bagus karena ini lagi. kan masalah Masuk ya. doa-doa. Masya Allah, nah makanya ini sekarang nih langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama di Instagram kita. Sudah masuk ini pertanyaan dari @NTA379, Enta379. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, doa apa agar kita bisa melalui sabar dan ikhlas menerima semua kebaikan yang kita beri, namun selalu buruk di mata orang-orang yang membenci kita? Mohon dijawab Ustadz, terima kasih. Wah ini boleh nih dijawab oleh guru kita, silakan. Siapa yang mau duluan? Ustadz Syam dulu apa Ustadz Maulana dulu? Ustaz Sam dulu kan. Dari Ustaz Syam NTA dulu ya? deh, Oh silakan. dari NTA, baik. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. silakan, Mohon silakan. izin guruku Ustaz Maulana Ustaz Bani, Mas Bigdat. Surah Al-Baqarah ayat 250. Doa minta kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 250 di mana bahasanya mengatakan afrigh alaina sabra. Ya Allah penuhi hatiku dengan kesabaran. Jadi kalau udah penuh dengan kesabaran maka tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalamnya selain kesabaran itu sendiri. Jadi diuji apapun, dihina apapun, tidak dipandang sama orang lain, tetap sabar. Kenapa? Karena hatinya udah penuh dengan kesabaran. Tidak ada sifat-sifat buruk yang bisa masuk karena kesabaran itu sudah memenuhi hatinya. Wa tsabbit aqdamana, teguhkan pendirianku ya Allah. Jangan engkau buat aku lemah ya Allah, buat aku kuat, buat aku tegar ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan juga ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada aku, orang-orang kafir ya Allah. Maka minta kesabaran untuk dipenuhkan ke dalam hatinya. Surah Al-Baqarah ayat 250. Allahu a'lam. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita buka dulu Instagramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Yang postingan terbaru. Nah yang Ya. terbaru nih ya. Ya. Masya Allah, bismillah. Tadi sudah dijawab pertanyaan dari Enta379. Nah ini ada yang kedua nih. Dari Yang kedua. @aquaqueen. Oh. Assalamualaikum Ustadz dan semuanya, mohon izin bertanya. Saya mahasiswa yang insya Allah lulus akhir tahun ini. Tapi sampai sejauh ini, saya belum tahu nih saya ingin apa dan punya skill apa. Kadang itu membuat saya gelisah dan bingung. Apakah ada doa khusus Ustadz supaya saya bisa amalkan? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallah khairan. Nah boleh Ustadz Maulana, Ya, silakan. sebelum doa ada amalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mau pertolongan. Jadi kalau mau ditolong, mau dibantu berbuat dulu. Kerja dulu baru dikasih. Nah dalam hal ini saya rasa Ananda pasti semua sudah hafal. Yakni baca surah Al-Fatihah. Apa ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan atas apa yang kita mau lakukan. Sekali lagi, pada saat membaca ihdinas siratal mustaqim, maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ini amalan ini yang selalu saya lakukan juga. Kalau ada kegiatan juga dan sebagainya. Aduh, apalagi tadi ya kejadian. Betul. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Aduh, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan lurus. Jadi seperti itu. Jadi mohon izin. Jadi caranya selesaikan. Kalau bisa sesudah maghrib baca surah Al-Fatihah 41 kali. Sekali lagi, sesudah maghrib baca surah Al-Fatihah 41 kali. Kalau bisa salat awabin. Ya, jadi ibaratnya salat sunat sesudah maghrib 2 rakaat, kemudian salat sunat tobat 2 rakaat, lalu ditutup salat sunat ajat. Insya Allah. Kemudian Masya minta izin. Allah, wah luar biasa. Ini mudah-mudahan nih hari ini yang bertanya terjawab dan terwakili ya. Karena ini memang doa-doa banyak sekali yang kita butuhkan gitu. Mohon jawabannya dari Ustadz-Ustadz nih. Makanya nih selanjutnya juga nanti kita akan bertanya lagi. Masih banyak nih yang bertanya, nggak apa-apa kan Ustadz Maulana? Ustadz Syam? Harus. Harus Dan ya. nanti di segmen 4 kita akan bacain lagi pertanyaan Pertanyaan lagi, nah makanya nih buat buat jamaah yang ada di rumah boleh nih kirimkan lagi pertanyaannya ya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.